Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Nur Hasanah dengan NIM 5552180 dari kelas praktikum PDBKC. Di video part 3 kali ini, saya akan sharing bagaimana mengentri penyesuaian dan menampilkan laporan keuangan pada PD Pelangi. Dan langsung saja kita buka dulu filenya, yaitu kita klik open. Lalu kita klik OK. Ini kita pilih yang bagian 3, lalu kita continue. OK. No. Langsung saja yang pertama kita akan mengentri transaksi bukti memorial dengan nomor BM12-1. Di sini diketahui interest revenue-nya adalah sebesar 5.320.000 dan bank service charge-nya adalah 250.000. Nah, jika interest revenue dikurangin bank service charge, yaitu jumlahnya adalah 5.070.000. Nah, 5.070.000 ini akan kita alokasikan kepada cash in bank. Nah, langsung aja kita masuk ke aplikasi Mayopnya. Yaitu langkah yang pertama kita lakukan adalah kita klik menu akun, lalu kita ke record journal entry. Nah, untuk general jurnal di sini kita isi dengan nomor yaitu BM12-1 dan untuk tanggal di sini adalah 31 Desember 2020 dan untuk memo di sini kita isi dengan ayat jurnal penyesuaian. Atau AJP1. Pastikan tax input di sini di non checklist ya teman-teman. Lalu untuk ACCT di sini akun yang pertama yaitu kita masukkan adalah cash in bank. Lalu kita use account. Dan untuk nilainya cash in bank yaitu tadi 5.070.000. Dan untuk akun yang kedua kita masukkan adalah bank service charge. Dengan nomor akun 9.1.200. Kita use account. Lalu di sini dengan jumlah 250.000. Dan akun yang ketiga kita masukkan yaitu interest revenue dengan nomor akun 9.110. Nah, untuk interest revenue di sini adalah bentuknya dalam kredit ya teman-teman. Nah, jika total debit dan kreditnya sudah sama, berarti jurnal penyesuaian yang kita masukkan sudah benar. Lalu kita untuk melihat jurnal sementaranya, kita klik CTRR. Nah, ini adalah jurnal sementaranya. Lalu oke, setelah itu kita record. Selanjutnya, yang kedua, kita akan memasukkan transaksi penyesuaian pada PD Pelangi. Di sini kita akan mengentri bukti memorial dengan nomor BM12-2 dari Andrian kepada teknisi akuntansi. Di sini diketahui data penyesuaian akhir periode yang pertama yaitu persediaan akhir store supplies sebesar 4.850.000. Yang kedua yaitu beban sewa toko bulan Desember 2020 sebesar 2.500.000 dan yang ketiga yaitu beban asuransi bulan Desember sebesar 1.250.000 dan yang keempat yaitu taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember. Nah, sebelumnya kita lihat dulu pada trial balance. Untuk data penyesuaian yang pertama yaitu diketahui persediaan akhir store supplies di sini sebesar 4.850.000, sedangkan di neraca saldo store supplies-nya sebesar 9.800.000. Maka
9.800.000 ini dikurangin dengan 4.850.000, hasilnya 4.950.000. Yang kedua, beban sewa toko bulan Desember tetap yaitu sebesar 2.500.000, dan yang ketiga, beban asuransi bulan Desember itu sebesar 1.250.000 tetap, dan yang keempat, untuk menghitung taksiran kerugian piutang dagang ini caranya 5% dikali saldo akhir piutang dagang. Nah, di sini saldo hasil dari 5% dikali saldo akhir piutang dagang ini dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih, yaitu hasilnya 190.000. Lalu kita close dulu ini. Nah, langsung kita entry ke Mayop, aplikasi Mayop, yaitu kita klik account yang pertama, lalu kita ke record journal entry. Pastikan teks include di sini kita non checklist, dan untuk journal di sini kita isi dengan nomor yaitu BM12-2, dan untuk tanggal transaksi yaitu 31 Desember 2020. Untuk memo di sini yaitu ayat jurnal penyesuaian AJP 2. Nah, untuk ACCT akun yang pertama yang kita isi yaitu Store Supplies Expense dengan nomor akun 61200, lalu kita isi account dengan jumlah 4.950.000. Dan yang kedua, untuk di kreditnya yaitu Store Supplies dengan jumlah 4.950.000. Lalu yang untuk transaksi kedua yaitu rent expense, kita masukkan account dengan jumlah 2.500.000. Lalu di kreditnya yaitu akun prepaid rent sebesar 2.500.000, dan yang ketiga yaitu kita masukkan insurance expense dengan saldo 1.250.000. Dan di kreditnya yaitu prepaid insurance dengan nomor akun dengan jumlah yang sama. Lalu untuk yang keempat yaitu kita isi dengan nomor akun bad debt expense dengan jumlah 190.000. Dan untuk di kreditnya yaitu akun allowance for default Nah, di sini out of balance-nya sudah 0. Dan untuk kita mengecek jurnal sementara, kita klik CTRR. Nah, di sini adalah jurnal sementara entry bukti memorial. Nah, maka jika total debit dan kredit sudah sama dan out of balance-nya 0, maka transaksi ini sudah benar. Lalu lanjut kita record. Selanjutnya, setelah kita mengentry transaksi penyesuaian, di sini kita akan melihat dan menampilkan laporan keuangan pada PD Pelangi, dan laporan keuangan itu yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca saldo, dan laporan arus kas.
Nah, di sini kita yang pertama akan melihat laporan laba rugi. Caranya yaitu kita klik report, lalu kita ke account, lalu kita pilih yang profit and loss, lalu kita customize, dan untuk date from-nya di sini Januari to Desember, lalu kita display. Nah, di sini adalah tampilan laba rugi atau profit and loss statement pada PD Pelangi. Lalu kita close. Yang kedua, kita akan melihat laporan keuangan yaitu neraca saldo atau balance sheet. Caranya yaitu kita klik report, lalu kita ke account, lalu kita pilih start balance sheet. Lalu kita klik customize. Nah, untuk sales periodnya di sini Desember 2020, lalu kita display. Nah, untuk ini adalah tampilan balance sheet pada PD Pelangi yang sudah kita buat. Lalu kita klik close. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kita akan melihat dan menampilkan laporan arus kas atau statement of cash flow. Nah, caranya yaitu kita klik report, lalu kita ke banking. Di sini kita pilih yang statement of cash flow. Lalu kita klik customize. Dan untuk customize di sini untuk date from-nya yaitu Desember to Desember. Lalu habis itu kita klik display. Nah, ini adalah tampilan laporan arus kas pada PD Pelangi. Untuk laporan arus kas, untuk cash at the end of period-nya harus sama dengan cash in bank dan petty cash. Lalu, ini kita close aja. Nah, setelah kita melihat laporan keuangan, di sini saya akan menampilkan kartu piutang, kartu persediaan, dan kartu utang. Yang pertama, kita lihat kartu piutang dulu. Caranya yaitu kita pilih fitur report, lalu kita ke sales, lalu kita pilih yang customer large, customer ledger, lalu kita klik customize. Nah, di sini muncul tampilan report customization. Kita isi untuk date-nya yaitu from 1 Januari to Desember 31. Nah, lalu kita klik display. Nah, ini adalah tampilan kartu piutang. Lalu selanjutnya kita close dan kita akan melihat tampilan kartu persediaan barang. Caranya yaitu langkah yang kita lakukan untuk melihat kartu persediaan barang dagang. Yang pertama kita pilih fitur report, lalu kita ke inventory. Nah, setelah di inventory ini kita pilih yang item register detail. Lalu kita klik customize, dan untuk setelah kita klik customize ini, untuk date-nya yaitu dari Januari to Desember 31. Lalu selanjutnya kita klik display. Nah, ini adalah tampilan kartu persediaan barang atau inventory ledger. Nah, lalu setelah kita melihat ini, kita close. Yang ketiga yaitu saya akan menunjukkan caranya menampilkan kartu utang atau payable ledger.
Langkahnya yaitu kita klik View to Report, lalu kita ke Purchase. Nah, setelah kita ke Purchase, kita pilih Supplier Ledger, lalu kita klik Customize. Dan untuk date di sini dari Januari 1 Januari 2020 to Desember 31. Lalu selanjutnya kita display. Nah, ini adalah tampilan kartu utang atau payable ledger. Setelah kita melihat ini, kita close. Nah, baik. Di sini dalam part 3 ini saya sudah memasukkan entry jurnal penyesuaian sampai menampilkan laporan keuangan serta kartu utang, kartu piutang, dan kartu persediaan. Semoga video part 3 ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.